Tiga gadis cantik hendak masuk ke lift, namun pemuda ini sama sekali tak mau menunggu mereka. Ia buru-buru menutup pintu lift, hingga membuat temannya kesal karena dianggap tidak punya rasa simpati. Temannya bersikeras menahan pintu agar para gadis bisa ikut masuk. Melihat sahabatnya begitu keras kepala, Akyang pun meludah ke tangannya. Tak lama kemudian, pintu lift tertutup. Dan saat mereka hendak bersorak, tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Andai bukan karena menghormati para gadis, Akyang mungkin sudah menghajar sahabatnya karena temannya itu selalu saja tidak fokus pada hal yang penting. Saat semua masih terkejut, Awei kembali membuka mulut dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Lebih parah lagi, ketika melihat hiasan bunga di kepala para gadis agak miring, ia bahkan ingin membetulkannya dengan tangannya. Begitu pintu lift terbuka, Awei langsung melompat keluar. Karena hari itu adalah pesta kostum di sekolah, ia tidak terlalu memperhatikan hal-hal aneh di sekitarnya. Namun saat Azen keluar, rambutnya tiba-tiba ditarik sesuatu. Pada saat yang sama, Akyang pun dipukul oleh benda tak dikenal, lalu diseret pergi. Awei yang terjebak di tengah hanya bisa bingung memilih menyelamatkan Azen yang hanyalah teman sekelas atau mengejar Akyang yang sudah ia anggap sahabat sejak kecil. Pada akhirnya, ia memilih menolong Azen, menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Untungnya, makhluk gaib di dalam lift tidak lagi mengejar mereka. Keduanya kemudian sepakat mencari Akyang. Saat bertiga akhirnya bertemu di toilet sekolah, keadaan malah semakin buruk. Di sana mereka mendapati sekelompok makhluk halus. Anehnya, para arwah itu tidak melukai mereka, tapi juga tidak mengizinkan mereka pergi. Dengan cepat, Awei menebak maksudnya. Rupanya para arwah itu bukan ingin mencelakai, melainkan meminta bantuan. Setelah itu, mereka menyeret Akyang keluar dari toilet, diikuti oleh Azen dan Awei. Arwah tua itu menarik Akyang berlari begitu cepat. Ketika Azen berusaha mengejar dengan langkah zigzag khasnya, semua arwah tiba-tiba lenyap, meninggalkan sebuah altar abu-abu. Saat Awei mencoba meletakkan karangan bunga di altar tersebut, tiba-tiba asap hitam pekat menyembur keluar, menyerangnya dengan ganas. Melihat kedua temannya tak berdaya, Azen memberanikan diri maju. Namun sialnya, sebuah tengkorak terbang menghantam kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Di saat bersamaan, sebuah proyektor tua menyala, memutar video dari senior mereka. Dari video itu terungkap, di Thailand ada sejenis dewa jahat yang bisa merebut altar orang lain. Cara untuk menyegelnya adalah dengan meletakkan karangan bunga di atas altar. Menyadari dirinya tak bisa mendekat, Awei memilih melemparkan karangan bunga dari jauh. Benar saja, altar itu langsung tenang. Lalu Awei berhasil mengeluarkan sebuah benda hitam legam. Ternyata, itu adalah roh jahat awan hitam, penyebab semua kekacauan ini. Arwah kakek nenek yang terseret masalah ternyata kehilangan tempat tinggal gara-gara ulah kecil Akyang. Untungnya, mereka berhati besar dan tidak mendendam. Kalau tidak, Akyang pasti tak akan selamat sampai lulus kuliah. Pada akhirnya, ketiganya memilih melepaskan roh jahat itu, berharap ia akan bertemu dengan orang lain yang ditakdirkan.